Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali dengan renungan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita dan menuntun kita untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur sebab Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya dan Roh Kudus-Nya untuk memastikan kita dapat menjalani hidup ini di dalam kebenaran. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu melalui firman dan Roh-Mu bagi kami yang telah Kau berikan bagi kami untuk menuntun kami, menyertai kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran. Sebab itu berfirmanlah Tuhan pada saat ini kami siap untuk mendengar, siap melakukan firman-Mu dan kami terima berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca seluruh perikop ini yang ada di dalam Yohanes pasal 13, Yesus memberikan kepada kita suatu teladan. Yesus memberikan kepada kita satu contoh yang Dia praktekkan, Dia lakukan, dan Yesus mau apa yang Dia contohkan itu dilakukan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya berbuat yang sama seperti yang Dia sudah contohkan. Jadi, teladan apa yang Yesus berikan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ini, saudara? Kita lihat Yesus memberikan satu teladan. Ya, Dia katakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Yesus adalah guru yang patut dihormati, yang patut menerima hormat. Dan Dia juga menyebut dirinya Tuhan yang seharusnya Dia layak untuk terima kemuliaan, pujian, dan hormat. Tetapi di dalam kisah itu kita melihat bahwa Yesus Dia mau mengambil posisi seorang hamba. Ya, Dia rela mengambil posisi seorang hamba. Dia merendahkan diri dan melayani murid-muridnya dengan berlutut dan mencuci, membasuh kaki dari murid-muridnya. Jadi Yesus, Dia tidak hanya mengajarkan tentang kasih. Yesus tidak hanya memberitahukan tentang kasih dan kerendahan hati. Bukan hanya diucapkan, diajarkan. Tetapi Dia memperagakan, Dia mempraktekkan bahwa kasih sejati yang dari Dia itu selalu disertai dengan kerendahan hati dan dinyatakan dalam satu tindakan. Jadi bukan hanya retorika saja, bukan kata-kata saja, tetapi Yesus mengajar dengan memberikan tindakan, contoh nyata yang Dia lakukan. Saudara, di dalam Injil Lukas ditulis sebanyak 2 kali tentang kenapa Yesus mengajarkan kerendahan hati ini. Yesus memberikan ajaran ini, teladan ini, ketika murid-muridnya pada saat itu masing-masing masih memikirkan posisi dan kehormatan, berusaha untuk menonjolkan diri, mau mendapat pengakuan, merasa dirinya hebat. Dan mereka murid-murid ini mempertentangkan tentang siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih berjasa, siapa yang lebih besar di antara mereka. Ya, tadi saya katakan di dalam Injil Lukas ditulis sebanyak 2 kali. Di sana dituliskan di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-46. Timbul pertengkaran, timbul perselisihan di antara murid-murid Yesus. Tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Ya,
siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih penting, siapa yang lebih utama. Mereka pertentangkan. Jadi saat murid-murid itu berusaha untuk menonjolkan dirinya, Yesus justru mengambil posisi seorang hamba. Dia memberikan contohnya dengan penuh kerendahan hati. Dia berlutut membasuh kaki murid-muridnya. Sementara murid-murid berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi, Yesus memberikan contoh menjadi hamba yang merendahkan diri. Saudara, hari-hari ini kita melihat dunia pun juga mengajarkan hal yang demikian. Ya, mengejar posisi, mencari pengakuan, mencari penghormatan. Tetapi Yesus justru menunjukkan bahwa kemuliaan sejati terletak pada kesediaannya untuk melayani dan mengutamakan orang lain. Bahkan kita melihat Yesus pun melayani muridnya yang bernama Yudas, yang walaupun ia tahu pada akhirnya akan mengkhianati dia. Saudara, Yesus katakan di dalam Matius 20 ayat 26-28, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Demikian yang Yesus ajarkan. Yesus menegaskan bahwa dia sebagai anak manusia, dia adalah seorang guru dan Tuhan, datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sekali lagi, dia bukan hanya mengajarkan, tetapi dia memberi contoh, dia mempraktekkan dan memberikan teladannya. Apa yang Yesus lakukan menjadikan teladan tertinggi di dalam pelayanannya. Aku telah memberikan kepadamu suatu teladan, supaya kamu berbuat juga sama seperti yang telah kuperbuat. Jadi saudara, mari kita lihat sekeliling kita. Apa yang akan kita lakukan mulai dari hari ini? Siapa yang akan menjadi kaki yang akan kita basuh? Ya, siapa yang akan kita layani? Mungkin suami kita, istri kita, anak, orang tua. Ya, Yesus mau kita melayani mereka, membasuh, melayani. Apa artinya membasuh kaki? Mau mendengar dengan sabar, mau membantu tanpa harus dipuji, ya, mau melayani tanpa harus diperhatikan. Oleh sebab itu, mari hari ini kita mulai dengan hati yang siap melayani, bertindak seperti yang Yesus sudah contohkan, dengan kasih dan kerendahan hati. Love like Jesus love. Ya. Saudara, Rasul Paulus sebagai murid Yesus menangkap pesan ini, dan dia meneladani Kristus, dan ia praktekkan. Sebab itu Paulus dapat berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, jadilah pengikutku sebagaimana aku menjadi pengikut Kristus. Teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Kristus. Imitate me as I also imitate Christ. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Jadi saudara, kita sebagai murid-murid Yesus, kita perlu juga meneladani Yesus dan menjadi teladan. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan. Saudara, apakah kita mengasihi Yesus? Firman Allah katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Perintah Yesus, meneladani dia. Sebab itu kalau kita mengasihi Yesus, maka kita harus melakukan sebagaimana yang Yesus lakukan. Kiranya hari ini kita belajar bahwa kita bukan hanya mengagumi Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita juga meneladaninya sebagai hamba, sebagaimana yang Yesus contohkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, di mana Engkau sudah memberikan teladan contoh bagi kami untuk kami lakukan. Dan bukti bahwa kami mengasihi Tuhan adalah ketika kami melakukan firman-Mu. Firman-Mu sudah katakan, teladanilah aku, contohlah aku, ikutilah aku. Biarlah kami mengikuti apa yang Yesus sudah perintahkan, yang sudah contohkan, dan kami menjadi teladan. Nah, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih, berkatilah kami sepanjang hari ini. Tuhan memimpin, menyertai, kami mulai melayani, bertindak melayani. Apa yang ada di sekeliling kami,
dapat merasakan kehadiran kami karena Tuhan menjadikan kami saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.